Perkenalkan Bu, nama saya Boy Brutu. Saya akan mencoba menjelaskan apa-apa saja laporan keuangan yang biasa digunakan dalam kegiatan akuntansi. Ya, di antaranya yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yaitu laporan yang menjabarkan pendapatan dan beban perusahaan sehingga nanti didapatkan laba bersih. Berikut adalah contoh laporan laba rugi C.C. Jemison pada tanggal 31 Juli 2021. Pada laporan tersebut ada beberapa akun yang dicantumkan, yaitu pendapatan dan beban usaha. Namun pada laporan tersebut hanya terdapat penambahan investasi dan pendapatan jasa pada akun pendapatan usaha. Pendapatan jasa pada perusahaan tersebut senilai 5.953.000 dan penambahan investasi oleh pemilik senilai 3.700.000. Ditotalkan semuanya sehingga didapat 9.653.000. Kemudian pada beban usaha kita mencantumkan semua beban yang ada pada perusahaan tersebut. Di antaranya beban sewa senilai 1.200.000, beban gaji senilai 850.000, beban telepon 250.000, beban utilitas 325.000, beban perlengkapan 115.000, beban jasa 1.635.000, dan beban lain-lain 75.000. Sehingga kita totalkan semua, total beban pada perusahaan tersebut adalah 4.450.000. Lalu untuk mendapatkan total laba bersih, kita kurangkan total pendapatan usaha dengan beban usaha, yaitu 9.653.000 dikurang 4.530.000, sehingga kita dapat 5.203.000. 5.203.000 inilah laba bersih dari perusahaan C.C. Jemison pada tanggal 31 Juli 2021. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menjelaskan perubahan pada laba ditahan perusahaan selama periode pelaporan. Berikut adalah laporan perubahan modal C.C. Jemison per tanggal 31 Juli 2021. Dalam laporan tersebut ada beberapa akun yang dicantumkan. Yang pertama yaitu modal awal perusahaan. Kemudian terdapat kenaikan modal yang meliputi laba bersih dan akun penurunan modal yang meliputi prive. Laba bersihnya kita dapat dari laporan laba rugi pada penjelasan sebelumnya. Setelah dicantumkan semuanya, kita dapat modal awal senilai 13.520.000, laba bersih senilai 5.203.000, prive senilai 1 juta. Lalu, untuk mencari total modal akhir, kita jumlahkan modal awal dengan total antara kenaikan modal dikurang penurunan modal, sehingga kita dapat 13.520.000 dikurang 4.203.000 dengan total modal akhir senilai 17.723.000. Selanjutnya pada laporan neraca, yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu intensitas tersebut pada akhir periode tersebut. Berikut adalah laporan neraca perusahaan C.C. Jemison per tanggal 31 Juli 2021. Ada beberapa akun yang wajib dicantumkan pada laporan neraca ini, yaitu akun aktiva dan akun pasiva. Akun aktiva atau aset lancar dalam laporan ini mencakup kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Lalu terdapat aset tetap, yaitu tanah senilai 10.078.000. Sedangkan pada akun pasiva itu mencakup kewajiban perusahaan, yaitu utang usaha senilai 2.355.000 dan modal akhir senilai 17.723.000. Lalu total semua aktiva dan atau aset yang terdapat pada perusahaan C.C. Jemison yaitu 20.078.000 dan total pasiva pada perusahaan C.C. Jemison senilai 20.778.000. Lalu
Jika total pasifa dan aktiva sudah balance, itu menandakan semua hal tentang laporan tersebut sudah terangkum secara lengkap. Kemudian adalah laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar pada sebuah perusahaan, dan terdiri dari 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Berikut adalah contoh laporan arus kas yang perusahaan Diesel Dimension pada pertanggal 31 Juli 2021. Pada aktivitas pertama, yaitu operasi, pada perusahaan ini mencakup beberapa hal, yaitu penerimaan kas dari pelanggan senilai 3.928.000, penerimaan piutang dari pelanggan senilai 3 juta, pengeluaran kas dari beban operasi senilai 2.700.000 rupiah, sehingga di total semua arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai 4.228.000. Pada aktivitas investasi, tidak ditemukan aktivitas tersebut pada perusahaan per periode 31 Juli 2021. Lalu pada aktivitas pendanaan mencakup beberapa hal, yaitu penerimaan kas dari investasi pemilik senilai 1 juta, penerimaan kas dari investasi tambahan senilai 3.700.000, pengeluaran kas untuk pembayaran kreditor senilai 1.055.000, pengeluaran kas dari privé senilai 1 juta, sehingga didapat arus kas bersih pendanaan senilai 2.645.000. Untuk mencari arus kas per tanggal 31 Juli 2021, kita jumlahkan total aktivitas arus kas sehingga didapat 4.228.000 tambah 2.645.000, totalnya adalah 6.873.000. Dan itu adalah total arus kas per tanggal 31 Juli 2021. Sekian pemaparan saya tentang tiap-tiap laporan pada kegiatan akuntansi. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih.